Cerita berlatar pada 45.000 tahun sebelum Masehi dengan memperlihatkan sekelompok manusia purba sedang berkumpul menikmati hangatnya api unggun. Diketahui bahwa sekarang ini mereka sedang krisis makanan serta tidak memiliki tempat berlindung. Lalu seorang pria tua bernama Odal pun menceritakan kenapa mereka bisa jadi gelandangan seperti ini, di mana ketika itu mereka yang telah mengarungi samudera selama berbulan-bulan akhirnya menemukan daratan baru untuk ditinggali dan membuat peradaban manusia yang baru. شلوارم اللي أقل ميو دار تهلا فرد ودلاش Akan tetapi sialnya tempat yang mereka kira subur ternyata sangat tandus dan Odal pun menyebut tanah ini sebagai tanah terkutuk milik para iblis, yang mana dirinya juga meyakini jika tanah ini sudah sangat tua dan dihuni oleh roh-roh jahat. Mendengar hal itu, Adam yang merupakan pemimpin kelompok pun menenangkan mereka jika dirinya akan menemukan tempat yang aman dan layak untuk ditinggali. Selain itu, Adam pun mempunyai prinsip bahwa selama ada cahaya semua akan baik-baik saja. Namun Odal berkata jika cahaya di kegelapan hanya akan membuat para pemangsa mudah melakukan penyergapan. Dirasa cukup bercandanya, Adam pun meminta semuanya untuk beristirahat, dan tanpa mereka sadari, sosok aneh terlihat mengawasinya dari kegelapan. Di keesokan harinya, seorang gadis bernama Beyah terlihat mencari sesuatu yang bisa dimakan. Namun Geir datang mencegahnya karena mereka tak tahu jika itu beracun atau tidak. Kemudian Geir pun mengajak Beyah untuk bersiap karena sebentar lagi mereka akan melanjutkan perjalanan. Lalu Adam pun memberitahu mereka jika gunung batu itu merupakan tujuan mereka saat ini. Dan Adam pun sangat yakin jika di tempat itu ada gua yang layak untuk dijadikan rumah. Namun sayangnya mereka tak tahu harus berapa hari untuk bisa sampai di tempat tersebut. Yang mana setelah melakukan 1 hari perjalanan, Adam dan Geir pun melakukan perburuan untuk cadangan makanan. Dan saat itu betapa terkejutnya mereka saat menemukan bangkai mamut yang terlihat berantakan. Melihat itu, Adam pun meminta kepada Geir untuk tidak memberitahukan hal ini pada yang lain karena takutnya hal ini malah memperkeruh keadaan. Dan ketika hari menjelang malam, Odal menyarankan Adam mencari tempat lain untuk bermalam karena tempat ini sangat terbuka dan rawan terkena serangan mendadak. Namun Adam, si pemimpin kelompok, menegaskan jika mereka akan baik-baik saja. Sementara Beyah tiba-tiba dirinya merasa terkejut saat melihat darah yang rembes dari dalam cangcut purba miliknya. Dan sambil mencuci cangcut milik Beyah, Ave pun menjelaskan jika Beyah saat ini sudah akil balik dan kini Beyah sudah bisa mempunyai keturunan. Dan saat malam poek, mereka pun panik ketika mendengar jeritan-jeritan aneh dari kegelapan, sehingga Beyah yang ketakutan pun langsung mengambil pisau purba untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya perjalanan mereka harus disulitkan dengan cuaca kabut yang sangat tebal. Dan di saat itu pula spontan Adam pun panik saat dirinya tak melihat keberadaan anak laki-lakinya yang bernama Heron. Dasar bocil boloho, dirinya malah ngeprank di tengah situasi seperti ini, membuat Adam merasa kesal. Melihat mereka kecapean, Adam pun membiarkan semua orang untuk beristirahat, sementara dirinya mengajak Geir untuk mencari hewan buruan. Dan di tengah perburuan yang tak membuahkan hasil, Adam yang melihat hutan luas membentang di jalur perjalanan memutuskan untuk mengambil jalan memutar karena dirinya tidak ingin ambil resiko dengan memasuki hutan yang tak mereka kenal. Di malam harinya, Adam yang baru datang langsung panik saat melihat keadaan istrinya Ave yang meringis kesakitan. Lalu Odal pun mengatakan jika saat ini Ave menderita sakit mah ekstrim setelah menahan lapar selama 3 hari. Ditambah lagi saat ini Ave sedang hamil besar. Dan di tengah kebingungan, Beyah yang merasakan gatal di selangkangannya langsung pergi mencari angin. Namun baru saja mengganti dumpal menstruasi, tiba-tiba Beyah mendengar suara aneh dari kegelapan.
Di tengah kepanikan, Adam meminta Beah untuk tetap di api unggun karena akan sayang sekali jika Beah mati di masa-masa subur seperti saat ini. Rupanya Beah adalah calon istri Adam guna menambah populasi manusia di daratan ini. Namun ketika mereka hendak melakukan empludan, tiba-tiba spontan mereka pun panik saat Heron hilang di gondol sosok misterius, dan di saat itu pula Adam yang khawatir pada anaknya bertekad untuk melakukan pencarian. Namun Ger mencegahnya karena sangat berbahaya mencari di tengah kegelapan. Dan saat pagi Chang, Adam pun langsung mengajak mereka untuk melakukan pencarian, hingga akhirnya menemukan mantel Heron dengan noda hitam yang aneh. Dirasa anaknya masih hidup, Adam pun mengajak mereka untuk melanjutkan pencarian. Sesampainya di depan hutan, Adam yang awalnya ragu kini tanpa pikir panjang mengajak semuanya memasuki hutan. Setelah cukup jauh apruk-aprukan di hutan, semua orang yang kelelahan meminta Adam untuk beristirahat, apalagi kini hari mulai poek. Namun Adam tidak akan berhenti sampai anaknya ditemukan. Mendengar hal itu, mereka yang tak punya pemimpin lain pun mau tak mau mengikuti Adam. Sesampainya di suatu tempat, mereka pun merasa terkejut saat menemukan tumpukan tulang dan daging busuk. Melihat itu, mereka pun merasa jika tempat ini adalah sarang dari makhluk pemangsa, dan mereka pun langsung saja kabur di paparetot. Dirasa mereka sudah terkepung, Adam pun meminta semuanya untuk bertahan dan segera menyalakan api sebelum malam poek. Akhirnya mereka sedikit merasa lega saat Beah berhasil menyalakan api, namun mereka masih belum aman saat sosok-sosok itu terus mengincar mereka dari kegelapan. Dan dirasa lemparan tombaknya tepat sasaran, Adam yang penasaran pun berniat mengeceknya. Dan tak lama mereka pun panik saat mendengar teriakan pemimpin mereka yang meminta tolong. Lalu Ger pun memberanikan diri untuk mencari Adam. Hingga tak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Gary yang membawa Adam dengan kondisi terluka yang cukup parah. Dirasa Adam tak bisa diselamatkan, akhirnya Beah pun memutuskan untuk menyudahi penderitaannya. Setelah pemimpin mereka tewas, semua orang terlihat putus asa, ditambah lagi Ave tiba-tiba saja kembali mengalami pingsan dan kejang-kejang. Hingga setelah dicek, Odal mengatakan jika saat ini Ave harus segera mendapat makanan, dan jika tidak Ave akan mati kelaparan. Mendengar hal itu, Beah pun melakukan sesuatu pada jasad Adam, dan mereka pun terpaksa memakan daging Adam untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Gary yang merupakan orang kepercayaan Adam memutuskan untuk memimpin mereka keluar dari hutan ini, dan dirinya pun bertekad untuk membawa kelompok ini ke tempat yang aman.
Namun setelah jauh, apruk-aprukan Ger yang belum berpengalaman malah kasarung dan membawa mereka kembali ke tempat semula. Dan akibat kejadian ini mereka pun mulai ragu pada Ger yang berlaga seperti pemimpin. Lalu Odal pun mulai berbicara jika mungkin saja mereka tak diizinkan keluar dari hutan ini sebelum sosok itu mendapat apa yang diinginkan. Dan Odal pun yakin jika sosok itu mengincar mereka setelah mencium bau amis dari darah menstruasi di tubuh Bea. Kemudian Alve yang ingin bayinya selamat pun langsung membantu Odal untuk mempersembahkan Bea. Dan sialnya Ger yang berusaha menolong malah pingsan tidak gor karena batu. Akan tetapi naasnya Bea yang berhasil kabur terlihat meninggalkan mereka berdua di sarang si makhluk. Dan kini malah mereka berdua yang merasa dalam bahaya. Dan dasar Odal yang licik, demi keselamatannya sendiri dirinya pun tega mengorbankan F dan bayi dalam kandungannya. Akan tetapi sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, F melakukan perlawanan hingga kaki Odal pengkor. Sementara itu Bea pun terdiam saat melihat sosok itu melirik ke arahnya. Dan saat malam poek, Odal yang pengkor merasa lemas saat sosok itu menggondol jasad F. Di keesokan harinya Ger yang tersadar langsung mencari keberadaan kelompoknya hingga dirinya pun bertemu dengan Bea. Melihat makhluk itu seperti memakan Odal, Bea pun meminta Ger untuk bersembunyi. Sementara itu Odal yang tersadar seketika terkena serangan jantung saat melihat sosok yang mengerikan ada di hadapannya. Kemudian Bea berencana untuk menghabisi sosok itu. Dan di sini terungkap rupanya sosok yang mereka anggap sebagai monster sebenarnya adalah manusia purba sama seperti mereka. Dan saat si purba kabur, Bea pun langsung mengikutinya guna bisa keluar dari hutan terkutuk ini. Melihat si purba sudah jauh dan mengarah ke pegunungan, Ger yang lemah meminta Bea untuk berhenti mengejarnya. Dan selang beberapa saat, Ger yang termenung merasa tak percaya jika sosok yang mereka takuti sebenarnya adalah manusia berkostum saja. Akan tetapi Bea tetap menganggap si purba adalah orang jahat karena telah menghabisi beberapa orang dari kelompoknya. Lalu Bea pun meminta si Cilepeng Ger untuk melawannya karena dirinya merasa yakin kalau si purba memiliki tempat persembunyian yang bisa mereka rebut untuk dijadikan rumah. Meskipun setengah hati, Ger yang tak punya pilihan lain pun akhirnya menuruti keinginan Bea. Saat menemukan dua lubang gua di gunung, Bea pun membagi tugas untuk masing-masing memeriksa satu gua. Dan di sini tanpa Bea sadari kalau si purba sedang bersembunyi tepat di belakangnya hingga tiba-tiba dirasa sesuatu terjadi pada Bea. Ger pun bergegas mencari keberadaannya. Sementara Bea dirinya sewak terpojok oleh sosok si purba. Namun dengan pura-pura mati, akhirnya Bea pun berhasil membunuh si purba itu. Setelah itu Bea pun bergegas melanjutkan pengecekan hingga dirinya mendapati heron yang ternyata masih hidup. Lalu tiba-tiba manusia purba yang lain datang. Ternyata tak hanya ada satu manusia purba di gua ini dan Bea pun berusaha melindungi heron bagaimanapun caranya. Di tengah ketegangan, Ger malah bengong saat melihat heron masih hidup hingga dirinya pun dibunuh oleh si purba itu. Melihat itu, Bea pun langsung membakar gua ini dan mengajak heron keluar.
Saat berhasil keluar, si purba terlihat meminta tolong pada Heron dan anehnya si Heron langsung menolong si purba itu, tapi tiba-tiba Bea langsung membunuhnya. Tentu saja Heron pun merasa kecewa dengan Bea yang malah menghabisi si purba. Lalu Bea pun memberitahukan jika si purba telah menghabisi si ayah dan juga anggota yang lainnya. Akan tetapi Heron menyayangkan aksi Bea karena sebenarnya si purba ini adalah manusia biasa yang baik hatinya, hanya saja tak bisa berbicara. Bahkan selama diculik, Heron sering diberi makan setiap hari dan tidak pernah kelaparan. Dan untuk meyakinkan perkataannya, Heron pun mengajak Bea ke gua untuk memperlihatkan sesuatu. Dan betapa terkejutnya Bea saat melihat jasad Ave sudah diurus dan seakan sedang diberikan upacara pemakaman. Dan di sini terungkap ternyata ketika itu Heron tidak diculik, melainkan sosok purba ini hanya merasa kasihan melihat anak kecil kelaparan di tengah-tengah kepemimpinan Adem yang buruk. Dan kini Bea pun menyesal karena setelah dipikir-pikir memang rekan-rekannya mati akibat tingkahnya sendiri, termasuk Adem yang telah menombak salah satu dari mereka. Dan kini hanya tersisa Bea dan Heron yang tinggal di daratan ini. Mereka pun akan melanjutkan kehidupan dan akan beranak pinak menciptakan peradaban di daratan ini. Meskipun sebenarnya Bea harus bersabar karena saat ini Heron belum cukup umur untuk mengemplud dirinya. Tamat ending yang sangat mengempludkan sekali. Halo. Macam mana menurut teman-teman semua tentang film ini? Apakah suka dengan ceritanya? Halo. Mohon maaf kepada teman-teman semua, saya kemarin gak upload. Saya sakit berat. Tidak bisa bangun, makan juga. Makan apa? Cuman makan bubur sama lempa. Mengharurung tiap hari. Halah. Tapi sekarang alhamdulillah agak baikan, jadi saya memaksakan merekam. Cuman saya belum bisa ngedit, mungkin yang edit yang satu lagi saya serahkan kepada editor. Halah. Perut saya pun ya Allah, panas tiris, flu, bersin, terus perut sakit. Jadi saya baru bisa recording lagi. Mohon doanya teman-teman supaya saya cepat sembuh kembali seperti sedia kala, bisa terus upload cepat gitu tiap hari kalau bisa. Ya memang manusia itu kadang suka lupa kalau lagi jak-jak waringkas. Terus kalau udah kerasa sakitnya, ya Allah, ini seperti ini. Oke lah, sekian dari saya Boy pamit ruang dengan Anda. Pokoknya kepada teman-teman semua, jaga kesehatan, karena kesehatan nomor satu, tidak bisa dibayar dengan uang, mahal sekali itu. Kesehatan adalah kunci kebahagiaan. Sekian dari saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.